Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel. Apa kabar sobat semuanya? Semoga sobat semuanya tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Akhir pekan ini Pak Syaf akan membuat sebuah konten yang ringan tapi bermanfaat ya, terutama tetap kembali ke dunia perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa. Nah, kali ini Pak Syaf akan bercerita sedikit tentang proses pengajuan sebuah program dari pemerintah yaitu Rekognisi Pembelajaran Lampau atau RPL. Seperti apa saja persyaratan dan mekanisme pengusulannya kali ini akan saya kupas tuntas di konten singkat pagi ini ya. Untuk itu jangan lupa tetap dukung Pak Saf Channel dengan cara like, comment, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya ya. Nah, RPL atau Rekognisi Pembelajaran Lampau lagi-lagi didukung sangat kuat kali ini oleh Permendikti nomor 39 tahun 2025. Nah, kalau sebelumnya di Putristek nomor 53 tahun 2023, RPL menjadi sebuah wacana ya. Artinya tidak belum semua perguruan tinggi atau prodi diwajibkan ya dalam tanda kutip untuk membuka program ini. Nah, di aturan terbaru ini di Permendikti nomor 39 tahun 2025 ini RPL menjadi sebuah kewajiban ya. Artinya perguruan tinggi diwajibkan untuk membuka atau memberikan peluang kepada setiap insan yang eh, mempunyai atau memenuhi persyaratan untuk bisa mengakses perguruan tinggi dengan melalui program RPL ini. Nah, kali ini saya akan bercerita, mungkin teman-teman perguruan tinggi lain sudah sangat berpengalaman ya, karena RPL kurang lebih sudah diluncurkan pada tahun 2022-2023 ya, kick off-nya. Nah, karena pada waktu itu kami belum memenuhi syarat jumlah mahasiswa, jadi kami belum bisa mengajukan atau membuka program ini. Tentunya ada ribuan perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Barangkali ada perguruan tinggi yang belum memenuhi persyaratan atau ingin membuka program ini, dan kebetulan menonton video ini akan memberikan sedikit insight atau wawasan tentang apa saja persyaratan membuka program RPL, kemudian bagaimana mekanismenya dan juga eh, apa setelahnya ya. Karena ini kan program dibuka tidak berhenti kan. Itu hanya menjadi sebuah akses pertama atau pintu masuk pertama sebelum program ini benar-benar akan dijalankan oleh sebuah perguruan tinggi atau prodi-prodi yang ada di bawahnya. Nah, saya akan share di sini eh, website RPL ya. Jadi website RPL itu ada di apa namanya? Sierra ya. Sierra Kemdikti Saintek ya sekarang ya. Sierra Kemdikti Saintek ya. Oke, saya belum ini ya. Coba saya share lagi. Ada ini ya. Nah, ini adalah eh, websitenya ya atau sistem kerja dari eh, program ini ya, namanya sierrakemdiktisaintek.go.id. Nah, nanti teman-teman atau sobat pasaf akan mendapatkan menu seperti ini, ada beranda tentang RPL, pengecekan, dokumen dari nanti teman-teman bisa pelajari secara mandiri ya. Nah, hal yang paling utama untuk teman-teman lakukan sebelum membuka program ini adalah ya pertama membaca panduan ya. Panduannya seperti apa? Nanti kita lihat di sini ya. Ini panduan RPL ya. Nah, pertama adalah pembuatan akun Sierra ya melalui PD Dikti admin ya. Jadi pastikan nanti komunikasi dengan admin PD Dikti untuk menambahkan role sebagai akun pengelola RPL perguruan tinggi. Nah, seperti nanti tampilannya seperti ini ya, sobat semuanya. Nanti pastinya akan bekerja sama dengan operator PD Dikti perguruan tinggi sobat sekalian ya. Nah, ini jadi jangan salah untuk memilih websitenya ya. Nanti melalui login di nama Pendidikti https Pendidikti admin Kemdikbud ya masih kemdikbud.go.id. Nah seperti ini nanti. Nanti silakan diikuti prosesnya. Nah ini ada pilihan role sebagai pengelola RPL dan seterusnya. Nah ini saya yakin admin Pendidiknya sudah sangat familiar ya dengan program ini atau dengan aplikasi ini. Nah pada tahapan ini nanti ya seperti biasa ya mengisi data-data.
Jangan lupa juga disiapkan SK pengelola RPL-nya, kemudian data-data seperti biasa, data-data identitas, nama lengkap, nomor telepon, alamat email, dan sebagainya untuk verifikasi ya, untuk pengiriman kode OTP ya. Jadi pastikan emailnya aktif, nomor yang di input juga aktif ya. Nah, saya kira itu nggak ada masalah ya, itu hanya teknis sekali. Tapi pengalaman kami kemarin ini juga cukup apa namanya, cukup agak lama ya proses pengajuannya. Karena apa? Karena ternyata setelah kita dapat akun Sierra, sudah diverifikasi, sudah diaktifkan oleh operator PDDikti, ada hal yang perlu dilakukan setelah itu yaitu sinkronisasi dengan PDDikti itu sendiri ya. Jadi ketika akun sudah jadi, tapi belum bisa kita gunakan untuk akses atau login di Sierra. Ternyata setelah kami telusuri dan kami konsultasikan dengan bagian IT LN Dikti wilayah 7 ya di tempat kami itu belum sinkron ya antara PD Dikti dan Sierra-nya. Jadi kemudian dibantu melalui Pusdatin ke Kemdikti Saintek ternyata setelah itu bisa kita gunakan untuk login di Sierra. Nah, saya kira itu yang pertama ya. Nanti setelah selesai bisa bisa masuk Sierra seperti ini. Nah, yang pertama dilakukan adalah ya nanti mungkin saya demokan langsung di sistemnya ya. Eh, ini nanti saya langsung sign in di sini. Nah, ini sudah ada web apa namanya username sama password yang sudah diverifikasi. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilannya seperti ini ya, sobat WhatsApp sekalian ya. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Nah, ada beberapa hal yang otomatis tersinkronisasi ya. Jadi apa namanya? Salah satunya adalah SPMI ya. Jadi pastikan perguruan tinggi Sobat Pak Saf sudah melaporkan SPMI di spmi.kemdikbud.go.id secara berkala. Karena itu nanti otomatis akan tersinkron dengan pengajuan RPL yang eh, teman-teman akan akan ajukan ya. Jadi jelas di sini nanti ya. Misalkan saya buka di sini. Oke, nanti nanti nah seperti ini ya, sobat sekalian ya. Jadi nanti ada pengajuan program studi, ada dokumen SPMI, ada dokumen RPL, ada hasil ajuan ya. Sebenarnya simple, tapi dia adalah hasil dari kinerja kita sebelumnya ya. Jadi kalau kita melaporkan SPMI di website SPMI Kemdikbud itu secara berkala, secara lengkap, nah itu akan sangat membantu ketika kita mengajukan program ini ya. Ini jelas sekali, ini tinggal dipilih aja semester berapa, kemudian program studinya apa, dan seterusnya ya. Kemudian di sini ada dokumen SPMI ya. Nah, dokumen SPMI itu apa saja? Nanti ada, nah ini yang wajib itu adalah pengaturan pengelolaan SPMI institusi. Artinya itu adalah ada semacam peraturan eh, pimpinan perguruan tinggi yang mengatur tentang pengelolaan SPMI institusi. Nah, di kami kemarin bentuknya adalah ini ya saya spill sedikit. Nah, di sini ada Renop, ada Renstra, ada SK Ketua, ada formulir mutu, ada standar mutu, ada manual mutu, ada kebijakan mutu. Jadi lengkap ya, secara dokumennya lengkap ya. Jadi makanya dia terverifikasi dan bisa yang lainnya opsional ya. Misalnya peraturan organisasi pengelola SPMB institusi dan sebagainya itu adalah opsional, artinya tidak wajib ada. Meskipun kami juga sudah melengkapi secara lengkap ya. Nah, berikutnya adalah ini dokumen wajibnya apa saja. Yang pertama adalah pengelolaan atau pedoman penyelenggaraan RPL ini ya, yang memuat paling sedikit mengenai persyaratan calon, tata cara pendaftaran dan asesmen dilengkapi dengan formulir evaluasi diri atau FED, skema pengakuan, kelanjutan proses pembelajaran, pembiayaan, dan penjaminan mutu penyelenggaraan RPL itu sudah harus termaktub atau diatur secara eksplisit di pedoman tersebut. Yang kedua adalah peraturan akademik yang memuat peraturan akademik kemahasiswaan atau mahasiswa RPL yang mencakup paling sedikit batas maksimum kredit atau SKS yang dapat diakui dan lama studinya. Jadi sudah harus jelas sekali tereksplisit tercantum di pedoman tersebut. Yang ketiga adalah surat
keputusan pimpinan perguruan tinggi tentang pengangkatan pengelola RPL. Nah, kalau semuanya sudah, nanti silakan Bapak Ibu simpan di drive. Kemudian kelola filenya menjadi bisa dibuka oleh semua orang yang memiliki link, kemudian linknya diisikan di sini ya, di input di sistem RPL ini. Nah, kemudian setelah ini semuanya nanti bisa kita ajukan ya. Oh ya, sebelumnya saya lupa, sebelumnya nanti sebelum semua ini dilakukan, Bapak Ibu bisa ini ya, Bapak Ibu bisa mengecek, kelayakan program studi Bapak Ibu ya. Nanti dicek di sini ya, nanti bisa dicek di luar ya, apa namanya, di sistem sebelum kita login ya. Nanti bisa Bapak Ibu bisa cek di sana. Nah, ini kita cek di sini kalau sudah login juga nggak apa ya. Ini kelayakannya ini. Nah, ini bisa. Jadi akreditasinya minimal baik untuk institusi dan kemudian prodinya harus baik sekali. Nah, kebetulan kami sudah eh, institusinya masih baik, tapi prodinya semuanya baik sekali. Jadi kami bisa mengajukan program ini. Dan ada dua jenis ya. Coba kita lihat di depan saja dulu. Hmm. Nah, sini. Nah, ini adalah modelnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa ngecek kelayakan program studi. Tinggal klik saja di sini. Nama perguruan tingginya apa, kemudian prodinya apa ya. Jadi ada dua model ya. Ada skema perolehan SKS itu untuk alumni sekolah menengah atas atau yang sederajat dan juga memiliki pengalaman di pendidikan non formal, informal maupun pengalaman kerja. Itu yang perolehan SKS. Yang kedua adalah skema transfer SKS atau alih jenjang atau lintas jalur ya. Dari S1 prodi apa, pengen masuk ke pendidikan atau sebaliknya itu bisa. Nanti ada proses assessment yang harus diikuti oleh calon mahasiswa sehingga menentukan berapa lama sisa studi yang mereka harus eh, ambil ya. Nah, untuk beberapa mata kuliah itu yang wajib diambil meskipun sudah S1 itu juga ditentukan oleh kampus atau prodi tujuan. Nah, seperti itu. Oke, ini adalah proses mekanisme pengajuan RPL. Nah, berikutnya akan sedikit juga saya sampaikan terkait dengan, nah ini adalah contoh sertifikatnya ya. Nanti kalau ajuan berhasil dan di ACC ini seperti ini ya, sertifikatnya resmi, nanti bisa diupload di website perguruan tinggi masing-masing untuk memastikan atau meyakinkan bahwa program RPL yang kita buka itu adalah RPL yang resmi dari pemerintah ya, seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah implementasi RPL tipe A ya. Jadi Bapak Ibu atau Sobat Pak Saf sekalian bisa melihat ini. Nanti ini sebenarnya apa sih? Bagaimana yang paling saya oke, tadi kan sudah selesai ya untuk pengajuannya. Nah, mungkin yang perlu ini ya, perlu digarisbawahi adalah RPL itu bukan jalan mudah untuk menjadi sarjana, tapi jalan lain untuk menjadi sarjana. Artinya tetap harus memenuhi kaidah-kaidah kualitas maupun sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan ya, tidak hanya kuliah sejenak langsung dapat ijazah, itu nanti tidak bagus ya. Yang perlu eh, apa namanya, yang perlu diperhatikan oleh mungkin ini ya, apa namanya, eh, yang perlu diperhatikan oleh asesornya itu mungkin menurut saya pintu masuknya adalah asesor ya, karena nanti dia akan sangat menentukan apakah hasil asesmen itu sudah valid atau belum. Nah, ini penilai ini tugasnya apa? Memverifikasi dokumen bukti dari pendaftar. Nah, ini menilai kesetaraan pembelajaran yang dimiliki dengan CPMK di dalam kurikulum, memberikan keputusan terhadap hasil penilaian. Nah, ini krusial sekali di poin yang kedua. Saya menilai kesetaraan pembelajaran ya. Nanti ini ada beberapa contoh yang, nah ini RPL bukan cara mudah, tapi cara lain memperoleh ijazah. Ini jelas sekali ya. Jadi cara lain. Mungkin saya akan share sedikit tentang bagaimana peran asesor menjadi sangat krusial eh, ketika menilai ya, portofolio dari calon mahasiswa RPL. Nah, ini mungkin yang sempat saya baca kemarin. Nah, ini adalah beberapa mata kuliah yang, nah ini tugas akhir dalam bentuk skripsi, tesis, prototipe, proyek atau bentuk tugas akhir lainnya tidak dapat ditawarkan untuk rekognisi ya. Jadi jelas sekali. Ini pendaftar yang mengalami DO pada pendidikan sebelumnya diperbolehkan
melanjutkan studi di kalau di RPL kampus lain, tidak bisa di kampus yang sama. Nah, RPL tidak dapat dilaksanakan pada program doktoral ya, jadi hanya pada sarjana untuk tipe A dan tipe B untuk magister. Nah ini, misalnya gini, bagaimana cara menilai? Ya? Misalkan saya tunjukkan contoh penilaian yang menurut saya perlu diberikan apa namanya pengetahuan atau knowledge building untuk calon asesor ya. Saya agak lupa ya di halaman berapa, tapi sudah pernah saya baca tentang, nah ini hasil asesmennya ya, ini jelas sekali. Misalkan, nah ini mungkin matriknya seperti ini ya nanti. Nah, ini, tapi akan saya tunjukkan contoh langsungnya ya. Jadi seperti apa misalkan. Nah, ini misalkan ini. Nah, ini gradasi pengetahuan ya. Ini kan jelas sekali. Misalkan diploma satu itu menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. Nah, di sini gradasi pengetahuan minimal ya ini di sini. Ini kan harus harus dipegang teguh oleh asesor ya. Jadi makanya CPMK nah seperti ini misalkan. Ini CP-nya ya. CP ini adalah CP. Ini prodi asal. Misalkan menjelaskan ini kebetulan di teknik ini ya, menjelaskan prinsip-prinsip dasar lambung timbul. Nah, di sini ada, nah ini nanti asesor itu harus melihat ini apakah setara atau tidak ya. Kalau nggak setara kan berarti tidak bisa dikonversi atau direkognisi. Nah, itu adalah salah satu menurut saya adalah tugas asesor yang sangat krusial untuk menentukan. Jadi nanti kesannya tidak sudahlah kita terima aja, tidak seperti itu ya. Artinya tetap harus prosesnya harus valid, transparan dan juga akuntabel. Nah, ini beberapa contoh yang eh, Pak teman-teman bisa melihat ya. Misalkan, nah, kita juga bisa melihat kata kata kerja operasional menurut Blooms ya, seperti ini misalnya. Dia explain sama calculate. Nah, ini di apa namanya? Ini di C1, C2, C3 dan seterusnya. Nah, ini kalau dia understand kan tidak setara dengan apply. Nah, ini berarti kan harus nanti harus bisa disikapi dengan apa ya fair ya bahwa explain itu tidak setara dengan calculate. Itu juga penting sekali. Nah, berikutnya ini juga harus menjadi rujukan ya revise belum taksonomi. Nah, ini juga proses transfer kredit misalkan seperti ini, apakah setara dan seterusnya itu perlu perlu kajian yang atau persiapan yang matang oleh oleh para asesor untuk menentukan apakah seseorang calon mahasiswa itu bisa eh, dikonversi atau direkognisi pengalaman sebelumnya. Nah, ini contoh hasilnya mesti seperti ini ya. Nah, ini transfer nilai 75,5 ini 57 nilai huruf. Nah, ini kuliah di semester berjalan. Ini bisa di RPL, ini harus diambil di kuliah di semester berjalan. Nah, seperti ini. Nah, ini juga contoh ekuivalensi penilaian capaian pembelajaran mata kuliah 70% sama dengan PT asal dan seterusnya. Ini bisa dijadikan salah satu pertimbangan. Ya, ini juga ada rumus bagaimana menentukan dan seterusnya. Artinya ini sangat teknikal sekali dan juga perlu perlu juga apa namanya eh, persiapan yang matang ya. Karena menurut saya kemarin oke lah untuk passwordnya atau pintu masuknya sudah selesai. Kita dapat sertifikat kita berhak untuk membuka prodi RPL atau program RPL. Tapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana proses penjaminan mutu mulai dari input, assessment sampai proses perkuliahan dengan sampai dengan selesai kuliah itu kan harus kita kawal dengan ketat ya supaya mutu dari perguruan tinggi tidak malah turun gara-gara RPL ini tapi tetap terjaga meskipun inputnya adalah dari RPL atau mahasiswa RPL. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi khususnya bagi teman-teman yang akan mengajukan program MPL. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Pak Saf channel sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.